Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat yang ke-28 sampai 36. Yohanes 7 ayat 28 sampai 36. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 7 ayat 34. "Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan akan mengubah kita, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, Tuhan Yesus menceritakan banyak kisah kepada murid-muridnya, untuk membantu semua orang tahu bagaimana caranya supaya kita siap saat Dia datang ke dunia. Salah satunya adalah tentang 10 gadis di dalam Alkitab. Seperti biasanya, mereka berkumpul di dekat rumah pengantin wanita, menunggu pengantin pria datang, untuk membawa mereka menuju pesta pernikahan malam.
5 dari gadis itu bijaksana dan 5 lainnya bodoh. Masing-masing dari mereka sudah diberikan 1 pelita. Tetapi 5 gadis bodoh itu tidak punya minyak sebagai bahan bakar menyalakan pelita. Sementara 5 gadis bijaksana itu sudah mempersiapkan bahan bakar ekstra untuk pelita mereka. Pengantin pria pun tiba dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka menunggu berjam-jam hingga jatuh tidur. Pelita mereka bahkan mulai padam. Lalu di tengah malam, mereka terbangun karena suara teriakan, "Lihat, mempelai pria sudah datang, temuilah dia." Seketika 5 gadis bodoh mulai panik. Pelita mereka hampir padam, dan tak lagi ada persediaan bahan bakar untuk mengisi tabung pelita. Pada akhirnya mereka meminta kepada 5 gadis bijaksana, "Tolong, berikanlah kami minyak kalian." Tetapi bahan bakar yang mereka punya tidak cukup untuk dibagi. Mereka pun bergegas mencari toko bahan bakar lebih dulu, sementara 5 gadis bijaksana, yang pelitanya masih menyala, segera mengikuti prosesi pernikahan, dan masuk ke ruang perayaan menikmati jamuan makan. Gadis-gadis bodoh itu akhirnya datang. Mereka mendengar musik dan gelak tawa dalam perayaan dari luar pintu. Tetapi saat mereka mengetuk dan memanggil, pengantin pria tak lagi membuka pintu. Tuhan Yesus mengumpamakan gadis-gadis bijaksana itu seperti orang-orang percaya, sementara pelita adalah perumpamaan dari firman Tuhan yang menerangi jalan. Mereka yang membiarkan firman Tuhan mengubah mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Sahabat Suara Kasih, jika kita membiarkan Roh Kudus mengalir seperti minyak dalam hidup kita, kita akan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saat kita mempelajari firman Tuhan untuk mengetahui kehendak-Nya atas hidup kita. Saat kita mau menghabiskan waktu berbicara dengan Tuhan Yesus untuk mengenal Dia lebih baik, saat kita membiarkan Tuhan Yesus mengendalikan pikiran kita, sehingga kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup, kita akan membiarkan terang surga bersinar dimanapun kita berada. Marilah kita renungkan, hari ini, Anda baru saja mempelajari kebenarannya. Ambil waktu Anda sejenak untuk berdoa dan meminta Tuhan Yesus untuk memenuhi Anda dengan kasih-Nya. Serahkanlah seluruh hidup Anda dan biarkan Dia bertanggung jawab. Tuhan akan menolong Anda mempercayai firman-Nya, dan Dia akan membantu mengubah Anda menjadi sosok yang siap masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau,
di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.